Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada bab yang ke-15. Bab ini merupakan bab pertama dari kita setelah menyelesaikan bab yang ke-14 dan sekaligus menjadi kata mutiara yang ke-154. Itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisa asyara. Adapun bab yang ke-15. Faqala dan dawuh siapa Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Ibnu Athaillah. Ini merupakan matan dari kitab Al-Hikam. An-nasu, adapun manusia, itu yamdahunaka, mereka memujimu, bima, karena sesuatu yadhunnuna yang mereka menduga, fika, terhadap dirimu. Artinya masyarakat atau kebanyakan orang itu, mereka itu memuji terhadapmu, entah itu karena menduga atau melihat atau memperhatikan akan penampilan baikmu, atau penampilan akan kepintaranmu, atau melihat atau menduga akan penampilan kedermawananmu. Sehingga karena ada sesuatu yang tampak, yang muncul dari apa yang kamu lakukan, sehingga kebanyakan orang itu memuji itu berdasarkan apa yang mereka dugakan kepadamu. Sekalipun bahwa apa yang didugakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, ketika engkau dipuji akan kesolehanmu, karena memang mereka itu melihat akan sosok, penampilan, akan bentuk kesalehan-kesalehan. Engkau dengan menampilkan sosok anggun, ya, berpenampilan dengan penampilan yang tawadhu, apalagi engkau secara zahir di dalam penampilan-penampilan ibadahmu itu tampak memang engkau itu mengesankan kepada mereka, sehingga mereka itu kemudian memberikan apresiasi atau memuji kepadamu karena adanya sesuatu yang mereka dugakan bahwa engkau termasuk orang yang soleh, atau engkau dipuji atas kedermawananmu. Memang engkau tampak dermawan karena ketika itu engkau membuktikan dengan bentuk-bentuk secara sosial kepada mereka, sehingga hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan kesimpulan bagi mereka untuk memberikan pujian kepadamu sesuai dengan dugaan-dugaan mereka. Tentu belum menjadi satu kesimpulan, ya, tentu belum menjadi satu kepastian dan kesimpulan. Dengan penampilan yang ia tampilkan di publik, ya, apakah benar bahwa penampilan
atau pujian yang kau telah sematkan kepada mereka atas kesolehan itu juga secara hakiki, secara sejati dia termasuk benar-benar orang yang soleh. Nah, karena apa? Karena kamu sesungguhnya tidak tahu sejatinya kan, tidak tahu yang sebenarnya ya, apakah benar-benar orang ini dikategorikan soleh atau tidak. Karena engkau memberikan pujian-pujian itu berdasarkan dugaanmu terhadap orang itu. Maka ketika memang pujian kesolehan itu diberikan oleh masyarakat, oleh komunitas orang kepada engkau, wahai orang yang dipuji, dan ternyata bahwa pujian kesalehan tentang kesalehanmu, pujian tentang kedermawananmu, pujian tentang mazia-maziamu, keistimewaan-keistimewaanmu, dan ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan kesimpulan masyarakat atau mayoritas kebanyakan orang terhadap pujian itu, kalau memang tidak sesuai, fakun, maka jadikanlah. Siapa anta engkau? Artinya bagi orang yang dipuji dengan pujian-pujian kesalehan, pujian-pujian engkau mempunyai mazia, pujian-pujian disebut sebagai orang yang ikhlas, tapi kenyataannya pada dirimu tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Kalau seperti itu adanya, maka jadikanlah anta adapun engkau, fakun jadikanlah siapa anta engkau, zaman untuk mencela. Itu zaman mencela linafsika kepada dirimu, bima terhadap sesuatu, taklamuhu yang mengetahui siapa engkau akan mamninha daripada nafas. Karena yang tahu sejati ya akan hakiki ya, dirimu adalah dirimu sendiri, dan ternyata apa yang dipujikan orang itu adalah dugaan-dugaan, dan itu salah. Ternyata ketika engkau dipuji dengan kesalehan, ternyata dirimu sebenarnya tidaklah soleh, karena ketika engkau ada di dalam kesendirian, ternyata engkau banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Kalau pujian itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirimu, maka pertama kamu harus mencela pada dirimu atas pujian-pujian itu, ya, karena engkaulah yang paling tahu sejatinya atau hakikat daripada kebenaran atau kesalehan-kesalehan yang dipujikan oleh orang-orang itu ternyata tidaklah sesuai dengan kenyataan pada dirimu. Maka caranya adalah engkau harus mencela terhadap dirimu itu. Kultu saya katakan, idza madahaka, apabila madahaka memuji ka kepada siapa, annasu yaitu manusia atau komunitas orang-orang atau kebanyakan orang, memujimu bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatu itu artinya apapun itu. Apa kamu soleh, kemudian dipujilah engkau ya dengan pujian sebagai orang yang paling soleh. Apakah sesuatu itu dalam bentuk amalmu ya yang ikhlas itu, kemudian engkau diberikan atau disematkan pujian dengan orang yang paling ikhlas, atau dalam bentuk tawadhu sehingga engkau dipuji sebagai orang yang paling tawadhu. Ketika ada orang memuji ya kepadamu dengan sesuatu dalam bentuk apapun, padahal laisa huwa, laisa tidak ada huwa adapun syai', padahal apa yang dipujikan oleh orang itu tidaklah benar ada, tidak terjadi pada diri maujud, dan itu ada fika pada dirimu ya. Ternyata kan orang itu hanya menduga, karena orang-orang itu hanya memuji atas penampilanmu. Orang-orang itu memuji karena engkau memberikan kesan ya soleh, memberikan kesan tawadhu, memberikan kesan orang yang ikhlas, sehingga itu pujian-pujian itu berdasar atas dugaan. Sementara kenyataannya hal-hal yang dipujikan oleh orang itu ternyata tidak ada pada diri. Kalau itu terjadi seperti itu, sebagaimana yaitu ucapan kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau ada dan muncul seperti itu, maka celalah dirimu
karena sesungguhnya yang paling tahu hakikat sejatinya adalah dirimu, bukan dugaan orang itu. Maka itu fa'lam, ketahuilah olehmu anna dzalika, bahwasanya hal itu, bahwasanya ujian itu merupakan hawatifun, merupakan suara minal haqqi, dari kebenaran. Perlu tahu juga bahwa pujian-pujian yang tulus itu, yang muncul dan lahir dari lisannya masyarakat itu sesungguhnya pujian-pujian itu adalah berasal dan bersumber dari kebenaran. Dari kebenaran maksudnya ada sumber kebenaran, itu adalah sumber kebenaran dari suara Allah, suara Tuhan. Yahtifuna, dimana sehingga mereka mensuarakan, ya, melalui engkau pujian Allah itu, kemudian melalui masyarakat itu, sehingga yahtifuna, mereka itu memuji atau menyuarakan bika, terhadap dirimu. Wa yahushunaka, yang kemudian mereka menghantarkanmu ila ziyadati, yaitu menuju kepada bertambah lebih baik. Kalau memang itu pujian, tidak direkayasa, bukan kamu cari-cari, ya, pujian masyarakat, bukan merupakan desain, ya, pujian-pujian itu bukan rekayasa, bukan pencitraan, memang murni dari lisannya orang-orang awam itu. Dan kalau memang benar bahwa pujian itu adalah bersumber dari suara Tuhan, maka pasti pujian itu akan membawa kepada suatu kebaikan. Artinya ketika, ya, pujian itu disematkan kepadamu, dan memang pujian itu hanya berdasarkan dugaan, betul pujian itu berdasarkan dugaan mereka, tetapi karena ini pujian, lisan yang keluar, artinya kata-kata yang merupakan pujian ini keluar dari lisan mereka, dan itu merupakan apa? Kebenaran yang berasal dari Allah, maka insya Allah pujian itu akan membawamu kepada sesuatu yang lebih baik. Ketika engkau dipuji dengan soleh, saya yakin kalau itu bukan desain, bukan rekayasa pujian itu, pasti kalau pujian itu bersumber dari suara Tuhan, pasti akan membawamu kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika engkau dipuji soleh, maka insya Allah pujian soleh itu nanti pada akhirnya akan membawa jauh lebih soleh lagi. Wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan laka kepadamu, al khairu, akan adapun sesuatu itu maka ada di depanmu. Dan pasti kalau ini pujian benar-benar, ya, merupakan suara Tuhan atau suara yang sejati, jadi pujian itu bukan rekayasa, maka ketika mereka mengatakan kepadamu al khairu amamaka, kebaikan itu akan selalu ada di depan. Artinya engkau tidak akan pernah terlena dengan pujian itu, karena bukan itu maksudnya. Jadi masih di depan lagi, ketika engkau dipuji akan kesolehanmu, maka kebaikan itu bukan di situ toh, bukan berhenti di situ, tapi semakin jauh lebih bagus lagi. Maka kebaikan itu terus ada di depanmu, kebaikan terus ada di depanmu. Nah, ini salah satu ciri pujian itu, kalau memang pujian betul-betul bersumber dari kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu terkait dengan pujian ini, wala takna, jangan pernah engkau puas, merasa marem, ya, jangan pernah engkau merasa marem bidzalika, dengan pujian itu. Wala tarkanu, dan jangan pula engkau condong. Condong itu hanya kamu mencari pujian, jangan sampai hatimu condong untuk mencari pujian. Ya, wala tarkanu, dan janganlah, wala tarkanu, dan janganlah pernah engkau condong ilama, kepada sesuatu hunalika, yang ada di sana. Artinya hal yang apa nih, Pak? Hunalika itu hal yang hebat, yang jauh ada di sana. Ya, dengan pujian engkau dipuji orang sakti, dipuji sebagai seorang yang ikhlas, kemudian engkau melambung hanya karena itu, sesuatu yang indah di sana. Jangan sampai itu. Lebih-lebih engkau meminta pujian kepada mereka. Tetapi yang paling bagus buatmu irji,
Kalau terlalu berlampauan pujian-pujian itu, irji, kembalilah engkau. Kembalikanlah olehmu ila nafsika, kepada dirimu, billaumi, dengan cara mencela. Sungguhnya tidak seperti itulah, terlalu berlebihan. Karena hati-hati, pujian-pujian itu kalau engkau terlena dengan pujian, engkau akan terjebak di dalam jurang kehancuran. Ya, betul itu. Maka itu kembalikanlah ketika Anda itu dipuji oleh banyak orang, irji ila nafsika billaumi, kembalikan dengan selalu menghinakan dan mencela kepada dirimu, bahwa sebenarnya aku itu bukan siapa-siapa, aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku adalah makhluk lemah, aku adalah makhluk dhaif, aku adalah makhluk yang penuh dengan salah dan dosa. Semua ini adalah karunia Allah. Maka itu wala yaghurrannaka, dan jangan pernah benar-benar tertipu yang kau, dan janganlah menjadikan tertipu padamu apa? Sanaul qaumi, yaitu pujian masyarakat atau kaum. Kenapa jangan pernah kamu tertipu? Jangan sampai tertipu kamu itu dengan pujian masyarakat. Wa innahum, karena sesungguhnya mereka itu menyampaikan pujian-pujian itu, entah itu pujian tentang kesalehanmu, memuji akan kedermawananmu, memuji akan kealimanmu, memuji dengan segala apapun lah pujian-pujian itu. Pada hakikatnya yang mereka tahu itu hanyalah di dalam penampilan-penampilan saja. Fa innahum la ya'lamuna, karena atau sesungguhnya mereka tidak mengetahui yang sejatinya mingka, yang ada pada diri. Betulkah kesolehan yang terkesan kamu soleh di hadapan publik itu memang betul-betul solehkah engkau ketika engkau dalam posisi ada di dalam kesendirian? Yang repot itu ketika orang itu memang mempublish kesalehannya, mempublish akan kedermawanannya, sementara sejatinya dia ketika ada di rumahnya, ketika di tengah-tengah keluarganya, bakhilnya luar biasa. Ketika di hadapan atau ketika dia di dalam kesendiriannya, malasnya luar biasa, justru banyak melakukan kemaksiatan. Sementara di publik dia terkesan seperti orang yang paling soleh, seperti orang yang paling tawadhu. Fa innahum la ya'lamuna minka, karena hakikatnya mereka itu la ya'lamuna, tidak ada yang mengerti minka terhadap dirimu, illa siwanu dhahiru, kecuali mereka melihat itu hanya penampilan kulit dohirnya saja. Sedangkan wa anta, sedangkan engkau itu ta'lamu, mengetahui min nafsika, terhadap dirimu, al-lubbal batina, akan eksistensi, akan nilai batin yang tahu itu adalah engkau. Ya, bahwa engkau itu sesungguhnya kebaikan yang muncul di publik itu hanya rekayasa, itu yang tahu adalah kamu. Mereka nggak ngerti masyarakat itu. Apakah benar-benar kamu itu memang sosial atau orang yang dermawan? Ya kalau secara kenyataan iya, tapi apakah motivasimu itu memang betul-betul dermawan, atau karena motivasimu itu karena menjelang sebentar lagi akan ada pilihan, entah itu pilihan DPRK, pilihan Bupatika, pilihan-pilihan yang lain, sehingga engkau dikenal sebagai orang yang dermawan. Nah itu semua yang tahu. Wa anta ta'lamu min nafsika al-lubbal batina, ya, wa anta, dan engkaulah, dan adapun engkaulah ta'lamu, yang mengetahui siapa engkau min nafsika terhadap dirimu, al-lubbal batina, akan nilai substansi saripati yang ada di dalam batin yang tersembunyi itu. Qala Daud, siapa ba'duhum, sebagian ulama, man fariha, man adapun barang siapa itu fariha, seneng bergembira siapa man, bimadahin nasi, dengan pujian kebanyakan orang. Barang siapa yang suka gembira ketika dipuji oleh orang, faqad makkana, maka sungguh telah menempatkan siapa man fariha, orang yang dipuji itu. Jadi kalau ada orang senang dengan pujian orang, bahkan mencari-cari kalau nggak dipuji itu mana pujiannya. Kalau ada orang seperti itu, sama dengan menempatkan orang itu, sama dengan menempatkan syaitan
ayyadkhula agar masuk siapa syaitan batnahu ke dalam perutnya orang yang senang dipuji tadi. Hati-hati ini ya. Bahkan dan ada siapa ba'dum sebagian ulama juga kaitannya dengan bahwa pujian itu tidaklah terlalu baik-baik kita. Maka sebagian ulama ada yang kemudian selalu berdoa dengan doa ini, yaqulu dawu Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku ya Allah khairan baik mimma yadhunnun sebagaimana yang mereka dugakan kepadaku. Jadi dugaan-dugaan mereka tentang kesalehanku, ujian mereka tentang akan kesolehanku padahal aku sejatinya enggak soleh, mudah-mudahan itu bisa terbukti pada diriku ya Allah. Aku dipuji sebagai orang dermawan, mudah-mudahan doa-doa atau pujian-pujian itu akan menjadikan aku betul-betul dermawan ya Allah. Wala tu'akhidni dan janganlah engkau jadikan aku beban bima dengan suatu yaquluna apa yang mereka katakan. Waghfir lana ya Allah, ampunilah olehmu lana bagi kami ma sesuatu la ya'lamuna yang mereka tidak ada yang mengerti hakikat sejati terhadap diriku. Wa innama kulna dan bahwasanya kulna kami mengatakan madaihun nasi adapun pujian-pujian manusia itu hawatiful haqqi merupakan suara-suara kebenaran dari Allah. Bahwa pujian yang keluar dari lisannya masyarakat itu hakikatnya merupakan suara dari Tuhan. Karena apa? Itlaisa, karena tidak ada bil wujudi di dalam wujudnya illal haq kecuali semua bersumber dari Allah yang maha. Oleh karena itu Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ma khalaqta tiada menciptakan siapa engkau hadza ini semua batilan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa alul fahmi, adapun orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami anillahi kepada Allah, bagi orang yang paham terhadap apa yang menjadikan cara Allah, yaitu yastami'una berusaha untuk memperhatikan dan memperdengarkan ilal khitobi kepada ucapan, diperhatikan ya, diperhatikan, didengarkan betul pujian dari lisan setiap orang itu diperhatikan. Itu bagi orang yang suka memahami bahwa semuanya ini berasal dari Allah. Itu berusaha untuk mencarikan makna dan pemahaman, tidak kemudian digebyah-uyah begitu dipuji langsung dia merasa senang terlena dengan pujian-pujian itu. Maka itu ahlul fahmi itu berusaha untuk yastami'una, berusaha untuk menyaring, mendengarkan, berusaha untuk mendengarkan ilal khitobi kepada ucapan khitab dan perkataan tentang pujian itu. Fa idza sami'uhu, maka apabila sami'uhu mendengar siapa ahlul fahmi ini, ketika ahlul fahmi itu orang-orang yang memahami bagaimana cara Allah ya, bagaimana cara Allah memberikan lesannya orang-orang itu memuji, itu bagi orang paham, orang ahlul fahmi itu berusaha dicari titik ya, dicari betul, diteliti betul. Maka itu faidah sami'uhu, apabila mereka ahlul fahmi itu mendengarhu akan khitab. Khitab itu perkataan madahahum, berupa pujiannya mereka, berusaha didengarkan. Ketika ada masyarakat memuji tentang kesolehan itu berusaha diperhatikan. Bisyai'in dengan sesuatu, satu pujian itu. Nadharu, jadi tidak langsung digebyah-uyah kemudian seneng terlena dia dengan pujian, enggak. Jadi diperhatikan, didengarkan itu khitab-khitab berupa pujian dari masyarakat itu. Sambil nadharu, mereka timbang-timbang, mereka teliti pujian itu. Wa idza kana fihim ini. Wa idza kana, maka apabila ada, ya apabila ada basyai fihim pada ahlul fahmi. Alimu, mereka mengetahui siapa ahlul fahmi
annahu bahwasanya syai' khitab berupa pujian itu tanbihun bisa menjadi sebuah pengingat lahum bagi ahlul fahmi ala maqami syukuri untuk bisa istiqomah ada di makom syukur. Jadi ahlul fahmi itu berusaha mendengarkan, memperhatikan, tidak langsung ditelan begitu saja ketika mendapatkan pujian dari masyarakat. Dia timbang-timbang, dia renungkan pujian-pujian itu bagi ahlul fahmi. Maka itu ketika ada sebuah pujian ya fihim pada ahli, yaitu ketika pujian itu disampaikan kepada orang-orang yang memang berusaha memahami pujian itu, maka mereka berusaha berusaha untuk mengetahui annahu bahwasanya pujian itu bisa menjadi tanbih. Oh iya, memang benar. Begini maksud saya, bahwa ketika seorang itu dipuji akan kesolehannya dan memang betul-betul dia soleh secara pribadi atau dalam keadaan sendiri pun dia memang betul-betul soleh. Jadi bukan karena dugaan orang, memang betul dia orang soleh. Atau dipuji sebagai seorang yang dermawan dan memang nyata-nyata orang itu dermawan. Oh berarti pujian itu sebagai tanbih gitu loh, sebagai pengingat bagi orang yang dipuji itu untuk selalu ala maqami syukri, untuk selalu berada di makom syukur. Karena memang nyata ya antara pujian orang dengan kenyataan di dalam sirnya, orang dipuji itu betul nyata-nyata orang itu memang soleh, nyata-nyata orang itu memang orang dermawan. Maka ketika itu bahwa pujian itu merupakan tanbih, merupakan satu penggugah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pentingnya ketika dipuji jangan digebiak-uyang langsung ditelan ya, merasa seneng ya dengan pujian itu, perhatikan dulu. Wa ilam yajidu lah ini. Kalau memang lam yajidu tidak menemui siapa ahlul fahmi, akan pujian itu fihim ada pada diri mereka. Oh kalau pujian masyarakat ini ternyata salah, masyarakat itu menduga atau memuji bahwa aku soleh, itu salah. Wong aku ketika sendiri aku banyak melakukan kemaksiatan. Salah orang itu menduga bahwa aku orang dermawan padahal aku sangat bakhil kepada istriku, anakku, kalau minta sesuatu itu tidak pernah aku penuhi. Tapi kan aku pencitraan. Jadi pujian itu salah. Nah, seperti itu. Kalau wa ilam yajidu, kalau tidak menemukan siapa ahlul fahmi akan pujian alaihim fihim pada mereka mereka berusaha untuk mencari tahu siapa ahlul fahmi tadi, bahwa annahu ini akhirnya bahwa sesungguhnya pujian itu tanbihun menjadi satu penggugah atau pengingat lahum kepada mereka ahlul fahmi, kepada ahlul fahmi ala tahsili dzalikal maqami, untuk bisa kemudian menggapai terhadap makom tersebut. Paham kan? Jadi ketika dipuji soleh dan ternyata soleh itu tidak ya ada pada diri orang yang dipuji, berarti bagi orang yang memang memahami terhadap pujian itu, diteliti itu, berarti orang itu disuruh untuk berusaha menjadi orang yang soleh beneran. Ya, seperti itu. Walihada, oleh karena ini, ketika tidak menemukan seperti itu, lama sami'a, ketika mendengar siapa Abu Hanifah kauman kepada kaumnya, di mana yamdahunahu, mereka kaum itu memuji kepada Abu Hanifah biqiyamil laili, tentang yaitu qiyamul lail, melaksanakan sholat malam kullihi, secara keseluruhan. Jadi suatu ketika Abu Hanifah itu dipuji oleh masyarakatnya, tidak ada bandingannya dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kalau sholat itu malam itu sepenuhnya satu malam penuh. Sedangkan wakana, dan ada siata Abu Hanifah ternyata layakumu, tidak melaksanakan qiyamul lail itu illa nisfahu, kecuali hanya separuh. Oleh karena pujian itu melebihi, pujian itu berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, dari situ kemudian jala menjadikan siapa Abu Hanifah yakumu, kemudian melaksanakan siapa Abu Hanifah al-laila, sholat malam, yaitu kullahu, secara keseluruhan sesuai dengan pujian orang tadi.
Nah, itu yang dimaksudkan ya. Ya, waqad dzamma dan sungguh telah mencela siapa Allah kauman kepada kaum ahabbu yang senengannya kaum itu. Seneng kaum ayum dahu ketika mereka dipuji bima dengan suatu lam yaf'alu yang mereka tidak pernah melakukan. Wa qala tuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu wala tasabannahum bimafazatin minal adzab. Wa yuhibbuna dan mereka seneng ayuh madu mereka dipuji bima padahal bima dengan sesuatu lam yaf'alu di mana mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Maka itu fala tahsabannahum maka janganlah sekali-kali mereka itu menduga bimafazatin akan lepas minal azab dari azab. Ingat, orang yang senang dipuji itu justru kalau tidak menjadikan jauh lebih baik dari pujian itu, maka ingatlah bahwa sesungguhnya pujian itu justru akan menyengsarakan dirimu dan akan memasukkan dirimu daripada api neraka. Wa qala dawu sabal mahasibi Haris al-Mahasibi radhiyallahu an. Bagaimana baunya mathalul ladzi yafrahu bimadhil batil. Masalul ladzi adapun perumpamaan orang yafrahu yang seneng bimadhil batili dengan pujian palsu. Pujian palsu. Kaman seperti ini pujian palsu itu kayak gini. Kaman sebagaimana orang yukolu dikatain lahu bagiman. Ada orang bilang kepada dirimu satu misal. Al adrotu adapun adro. Adro itu semacam kotoran. Ya, kotoran nyenyek itu loh. Allati takhruju yang keluar apa adro min jaufika dari lambungmu. Laha bagi adro itu raihatul miski persis seperti harumnya misik. Duh. Nyenyek sampean tuh harum loh kayak misik. Kok ada orang bilang muji seperti itu kok sampean seneng itu berarti bodoh kamu. Bahwa sedangkan orang itu wong bilang, wong so ada sih yang namanya ngengek itu, ya kotoran itu masa ada ceritanya seperti mesik. Sementara kamu itu dibilangi ada orang, bilangi bahwa ngengek sampean itu harum kayak mesik. Kok sampean wawa yafrahu, wawa adapun orang itu yafrahu seneng bidzalika dengan pujian itu. Dan ini goblok ini. Wayardo dan kemudian seneng, berarti wayardo dan seneng bisuhriyati dengan diolok-olok bi dengan pujian itu, bahwa sesungguhnya pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan itu sesungguhnya itu adalah olok-olok, pengolok-olokan pada dirimu. Seperti untaian kata tadi, ada orang bilang padahal irungmu itu pesek ya, bibirmu dombli, kemudian ada orang bilang kamu itu seperti orang Arab, kok kamu seneng umpamane. Kan aneh itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, makanya pujian itu ya cara mensikapi ya seperti itu. Kalau memang tidak nyata adanya, maka pertama harus kita kembalikan kepada diri kita. Jadi dua kemungkinan yang bisa kita ambil kesimpulannya ketika sampean dipuji oleh orang dan memang pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti sampean untuk memperbaiki diri. Ketika sampean itu dipuji orang dan sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri sampean, berarti sampean itu disuruh bersyukur kepada Allah. Summa inna zammaka, summa kemudian inna zammaka, sesungguhnya celaanmu linafsika pada dirimu. Jadi hinaanmu kepada dirimu itu, kamu mencela pada dirimu itu tawajjah apabila menghadap siapa al-khalqu makhluk ilaika kepadamu bil madhi dengan pujian. Jadi dirimu itu hinakan, celah dirimu itu ketika kamu mendapatkan pujian dari makhluk. Innama huwa idza tawajjah apabila menghaturkan siapa al khalqu makhluk ilaika kepadamu bil madhi dengan pujian, innama huwa hayaun mir rabbik, bahwa itu merupakan innama huwa bahwasanya huwa adapun pujian orang kepadamu itu adalah haya ummir rabbik, malu. Itu semestinya wahaya, malu pada dianmu.
Kenapa? Karena ketika haisu satoro, ketika itu satoro telah menutup ya Allah uyubaka, yaitu kelemahanmu, cacatmu, wa adharo, dan memunculkan memperlihatkan ya Allah mahasinaka, akan kebaikan. Padahal ya semestinya sampai itu malu loh, jangan merasa senang ketika ada orang muji sampean. Semestinya sampean malu, yang layak dan patut dipuji itu Allah. Karena pada saat itu sampean tampak ganteng, tanpa soleh, padahal sejatinya sampean nggak pernah soleh. Berarti saat itu engkau telah ditutupi kelemahanmu oleh Allah, dan yang ditampilkan, yang dimunculkan itu kebaikan-kebaikanmu, sehingga orang itu memuji, melihat seakan-akan engkau yang melakukan, padahal semua itu adalah tutup indahnya Allah. Mudah-mudahan kajian ini jadi kajian yang bermanfaat dan mengawali dari babak al-babul al-khamisah asyara, menjadi bab yang ke-15. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum